Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, di awal periode Nabi SAW mengemban misi kerasulan, terdapat beragam tantangan yang beliau hadapi dari umat di sekitarnya. Tidak sedikit bahkan tuduhan dilancarkan, serangan-serangan verbal, bahkan dalam satu kesempatan ada yang menyebut Nabi SAW tengah mengalami kegilaan. Ada yang menuduh Nabi ditinggalkan oleh Rabbnya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada fase penurunan wahyu yang belum turun pada saat itu. Ada yang menyebut beliau dengan tuduhan hoax, menyebarkan bahwa beliau seorang penyair, beliau terkena penyakit tertentu, dan tuduhan-tuduhan lain yang melahirkan teror-teror verbal atau bahkan juga gangguan fisik baik kepada beliau ataupun sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan inilah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dua surat sekaligus. Yang dahsyatnya, dengan dua surat ini Allah ingin mengentaskan segala kegundahan yang dirasakan. Allah ingin menepikan segala kesedihan yang tengah dialami oleh Rasulullah SAW pada saat itu. Sekaligus memberikan pesan besar kepada kita, hikmah yang paling indah dan cara yang paling efektif bagaimana kita bisa melewati masa-masa sulit, sekaligus menghadirkan ketenangan di dalam jiwa dan menyusun solusi-solusi terbaik untuk kita menyelesaikan apapun yang tengah kita alami. Quran surah ke-93 dan surah ke-94, Ad-Duha dan Al-Insyirah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kedamaian, ketentraman sekaligus solusi dalam setiap persoalan yang kita alami, belajar dari hikmah yang pernah dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى, demi waktu duha yang menghadirkan berbagai ketenangan, kenyamanan dengan pancaran cahayanya sehingga kita merasakan suasana suka. Walaili idza saja, ataupun suasana malam yang dipenuhi, diselimuti dengan gulita sehingga sulit kita beraktivitas. Dua ayat ini menggambarkan dua suasana yang saling berlawanan. Satu, suasana suka yang dilukiskan dalam waktu duha, dan dua, suasana duka yang sering digambarkan dalam gelap gulita. Allah ingin menegaskan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanamkan dalam jiwamu, aku bersumpah demi keadaanmu yang dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka seperti gelap gulita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, maka Rabbmu yang merawatmu, menyayangimu, memperhatikanmu tidak akan pernah meninggalkanmu sedikit pun, baik dalam keadaan suka ataupun duka. Aku akan menyertaimu dan memberikan solusi dalam setiap persoalanmu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih bagus, lebih utama dibandingkan dengan persoalan-persoalan dunia yang tengah kau hadapi saat ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, bersabarlah dengan cobaan-cobaan dunia, bersabarlah dengan tantangan yang harus dihadapi, lulus dalam ujian itu dan aku akan berikan kepadamu seluruh nikmat-nikmat terbaik di akhirat sampai engkau mengatakan, aku ridha ya Allah, aku puas dengan itu semua. Alam yajidka yatima fa'awa, bukankah dulu pun engkau punya kesulitan yang dengan itu aku entaskan, seperti engkau ditinggal oleh ayahmu, engkau ditinggal oleh ibumu, kesulitan yang tidak biasa, lantas aku memberikan solusi kepadamu. Wajadaka dhallan fahada, dan dalam engkau merasa gelisah pun dulu, bukan hanya sekarang,
Dalam engkau sulit pun dulu, bukan hanya sekarang. Bukankah persoalan di masa lalu aku pun berikan petunjuk kepadamu untuk mengatasinya? Awajadaka 'ailan fa'aghna. Dan bukankah kesulitan-kesulitan finansial, kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan dalam menjalani hajat hidup, itu pun aku selesaikan dengan mengirimkan orang-orang terbaik kepadamu, baik itu keluargamu ataupun juga istrimu saat ini, yaitu Sayyidah Khadijah alaihissalam. Masya Allah, Allah berikan pelajaran yang sangat besar dari runtunan ayat ini saja. Pesan yang penting kita dapatkan kalau sedang punya persoalan, yakinkan pada diri kita bahwa Allah pasti akan memberikan solusi. Kata Allah, hei orang beriman, dalam keadaan suka ataupun duka, aku pasti akan perhatikanmu. Aku gak akan pernah meninggalkanmu. Tanamkan pada dirimu, kalau punya kesulitan sekarang, jangan kau banyak keluhkan. Bukankah dulu pun kau punya banyak kesulitan dan aku telah tuntaskan? Maka apakah 1000 kesulitan yang dulu yang telah aku selesaikan, berikan solusi, akan dikalahkan dengan satu persoalan ini saja? Tidakkah engkau mengingat persoalan-persoalan di masa lalu? Yang saat engkau lahir, aku datangkan orang tua untuk merawatmu. Aku berikan rezeki untuk membuat engkau tentram. Maka dari 1000 persoalan yang telah aku selesaikan terdahulu, aku berikan solusi. Apakah tidak engkau ingat untuk memberikan kekuatan pada dirimu? Hei, dulu pun pernah diselesaikan, maka yang ini pun pasti akan dituntaskan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka dari itu, jika ada orang yang kesepian, saat engkau merasakan penuh kenikmatan, kedamaian, ketentraman, saat orang butuh perlindungan, saat ada yatim butuhkan perhatian, maka berbagilah dengan mereka. Jangan kau berikan sifat-sifat yang kurang baik, karena engkau pun sesungguhnya membutuhkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammassa ila fala tanhar. Dan bila pun ada yang minta pertolongan, minta solusi, maka berikan yang terbaik untuk dibantu dan jangan pernah menyepelekannya. Karena engkau pun sesungguhnya butuh bantuan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, maka ungkapkanlah sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan kesolehan, kebaikan dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Saudara-saudariku, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Ad-Duha yang memberikan jaminan ketentraman, penyertaan dalam segala situasi yang dialami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik suka ataupun duka, serta memberikan penguatan seperti halnya Allah menyelesaikan persoalan-persoalan di masa lalu. Tentu persoalan yang kita alami pun ataupun yang akan kita hadapi sangat mudah bagi Allah untuk mengentaskannya, seperti Allah telah menyelesaikan persoalan-persoalan Rasulullah di masa lalu. Ini memberikan satu ketenangan kepada jiwa, kelapangan kepada hati, dan pelajaran besar kepada kita umatnya, seperti yang pernah kami sampaikan di episode yang lalu, bahwa Allah tidak mungkin memberikan beban, ujian, kehidupan di luar batas kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan mudah bagi Allah mengentaskan segala persoalan, seperti halnya persoalan-persoalan di masa lalu telah diselesaikan dan dihadirkan solusi untuk kita semua. Karena itu, di pelajaran surah Ad-Duha kita diajarkan
Yakinkan pada diri kita, dalam keadaan apapun, suka ataupun duka, Allah pasti akan menolong kita. Allah pasti akan mengentaskan kesulitan kita. Dengan itu, hati kita akan lapang. Minimal secara psikologis ada ketenangan dalam jiwa kita. Kondisi lapangnya hati yang tenang, yang nyaman, dan mudah menerima petunjuk-petunjuk untuk bisa melakukan satu tindakan-tindakan, keadaannya disebut dengan syarah. Kelapangannya disebut dengan insyirah. Maka menyertai surah Ad-Duha ini turun pula surah Al-Insyirah dalam urutan mushaf di urutan ke-94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah sudah kami lapangkan keadaan hatimu itu, keadaan jiwamu itu. Masya Allah, Nabi Musa alaihissalam saat akan berdakwah kepada Fir'aun, memohon kepada Allah supaya dilapangkan hatinya. Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad SAW belum memohon, Allah sudah berikan satu ketetapan dengan menyampaikan alam nashrah laka sadrak. Bukankah sudah kami lapangkan keadaan hatimu itu? Pesan ini memberikan sebuah gambaran yang kuat kepada kita umatnya, bahwa dengan kelapangan hati itu, persoalan-persoalan yang besar pun akan mengecil, yang kecil pun tidak akan pernah memberikan pengaruh kepada diri kita. Karena itu ayat ini yang pertama memberikan pesan kepada kita, jika menghadapi situasi apapun, hal yang pertama kita lakukan, lapangkan hati kita, tenang dalam menghadapinya. Demi Allah saya katakan, kita gelisah pun, kita menyoal pun, kita berkeluh kesah pun, tidak menghentikan persoalan itu hadir di hadapan kita. Maka alih-alih kita mengeluh, alih-alih membuat status yang tidak jelas, kata Al-Quran, tenangkan dulu keadaan hati kita. Bukankah Allah sudah memberikan kelapangan? Kalau Allah berikan pada Anda kedamaian, kenapa Anda memilih gelisah? Kalau Allah sudah hadiahkan pada kita ketenangan yang bisa kita dapati, kenapa kita harus memilih kegelisahan? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dan telah kami entaskan bebanmu itu. Masya Allah, Allah menjamin kepada Rasulullah dalam setiap beban, tugas yang beliau pikul akan diberikan solusi, diringankan, bahkan dihilangkan beban-beban yang menyertai, sekalipun fitrahnya itu mesti dihadapi. Maka jika mengambil kaidah di ilmu Al-Quran, di asbabun nuzul, al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Seakan Allah yang memberikan pesan kepada kita, hei, tenang, tenang. Bukan hanya engkau yang punya masalah. Seorang Rasul pun punya persoalan. Nabi pun punya persoalan. Dan mereka lebih berat persoalannya dibanding dengan engkau. Maka, tenangkan keadaan hatimu. Bukankah dulu ketika engkau punya masalah, aku hilangkan beban itu? Alladzi anqadha dhahrak, yang kadang berat engkau pikul, yang membebani pinggangmu. Kalau kita ilustrasikan ayat ini secara tekstual, kadang ada orang membawa beban di pundaknya, di pinggangnya. Jadi dia angkat itu seakan-akan berat, membebani keadaan dirinya. Begitu dipikul di pundaknya, terasa beban sampai ke kakinya. Ada persoalan walaupun kita nggak pikul beban itu, ya nggak pikul bendanya, tapi rasanya persoalan itu menyelimuti kepala sampai ke ujung kaki kita. Kata Allah, tenang. Dulu pun kamu banyak masalah, dan aku entaskan. Dan jika engkau tenang saat ini, ridha dengan itu, ya, dan menghadirkan kedamaian dalam jiwamu, maka aku akan entaskan persoalanmu dan menghilangkan beban dalam dirimu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan demikian akan diangkat namamu, diapresiasi dirimu, akan diingat keadaanmu. Orang-orang yang tenang menghadapi persoalan, orang-orang yang jernih melihat berbagai persoalan, maka Allah akan apresiasi dengan mengangkat dirinya, mengagungkan namanya, menghilangkan bebannya. Lalu setelah itu dengan indahnya Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Tanamkan pada dirimu, jika engkau sedang menghadapi persoalan apapun, katakan, kuatkan pada jiwamu, ini pasti akan selesai. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Bahasa kerennya, setiap masalah pasti ada solusinya. Bahasa singkatnya, ketika Anda menghadapi masalah, katakan, ini pasti selesai. Nggak ada yang nggak selesai, pasti ada solusinya. Inna ma'al usri yusra. Hei, sekali lagi, yakinkan, jangan ragu-ragu, ini pasti selesai. Bagaimana menyelesaikannya?
Fa idza faraghta fansab. Inventarisir. Apa sih masalah kita? Apa masalah saya? Apa masalah Anda? Tuliskan supaya mudah kita lihat, kita tata. Kemudian kita berikhtiar mencari jalan keluar. Dengan keadaan yang damai, hati yang tenang, jiwa yang bersih, maka semua itu akan mudah dirumuskan dan ikhtiar akan terbentang dengan baik sepanjang kita mau melakukannya. Wa ila rabbika farghab. Setelah kita ikhtiar, tawakallah kepada Allah. Biarkan Allah yang memberikan semua solusi terbaik berdasar ikhtiar yang telah kita lakukan. Al-insyirah, kelapangan, ketenangan dalam keadaan jiwa yang menghadirkan solusi. Jiwa yang tenang menghasilkan hasil dan kreativitas yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.